pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas. Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan beban anggaran subsidi energi secara signifikan. Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memperkirakan penghematan bahkan bisa mencapai 17 triliun rupiah per tahun apabila pembatasan diterapkan secara sempurna. Namun, dalam kondisi realistis dengan tingkat kepatuhan sekitar 50% pada tahun pertama, penghematannya diperkirakan berada di kisaran 8 triliun rupiah. Lantas, bagaimana skemanya? Menurut Yayan, secara teknologi, pembatasan pembelian Pertalite sebenarnya relatif memungkinkan untuk dilakukan. Pasalnya, infrastruktur dasarnya sudah tersedia. Mulai dari pendaftaran QR atau My Pertamina, sistem pembatasan pembelian yang telah berjalan sejak 1 April 2026, hingga sistem di SPBU yang secara teknis dapat menolak transaksi secara otomatis. Artinya, persoalannya bukan lagi semata-mata apakah teknologi tersedia atau tidak. Justru tantangan terbesar ada pada administrasi dan integrasi data. Pemerintah harus bisa menghubungkan identitas ekonomi seseorang dengan kendaraan yang digunakan saat membeli Pertalite. Disinilah persoalannya menjadi rumit. Sebab, data yang ingin dibatasi adalah orangnya, sementara transaksi BBM terjadi pada kendaraannya. Misalnya, satu kendaraan digunakan oleh beberapa anggota keluarga. Atau sebaliknya, satu orang memiliki atau menggunakan lebih dari satu kendaraan. Maka, sistem harus bisa memastikan siapa pemilik atau pengguna kendaraan, bagaimana profil ekonominya, dan apakah orang tersebut masuk dalam kelompok yang masih berhak membeli Pertalite. Menurut Yayan, penyambungan kedua data inilah yang menjadi pekerjaan sesungguhnya. Sistem QR sudah tersedia. Namun, sistem tersebut tetap membutuhkan integrasi dengan data kependudukan dan data ekonomi yang presisi agar pembatasan tidak salah sasaran. Lalu, seberapa besar sebenarnya konsumsi Pertalite dari kelompok masyarakat mampu? Data Susenas 2025 yang dipaparkan Yayan menunjukkan, kelompok ekonomi atas masih mengonsumsi Pertalite dalam jumlah yang cukup besar. Untuk kelompok desil 9, konsumsi Pertalite mencapai sekitar 176,8 juta liter per bulan. Sementara kelompok desil 10 mengonsumsi sekitar 97,1 juta liter per bulan. Jika digabungkan, kelompok desil 9 dan 10 menyumbang sekitar 23% volume Pertalite. Angka inilah yang membuat pembatasan pada kelompok ekonomi atas dinilai memiliki potensi besar untuk mengurangi beban subsidi. Namun, ada satu catatan penting. Menurut Yayan, pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada istilah seperti mobil mewah. Sebab, pendekatan berdasarkan jenis kendaraan belum tentu tepat untuk menangkap kelompok masyarakat yang selama ini paling banyak menikmati Pertalite. Mengapa? Karena kelompok ekonomi atas tidak selalu identik dengan jenis mobil tertentu. Dan sebaliknya, kendaraan yang terlihat mahal belum tentu secara otomatis merepresentasikan kondisi ekonomi pemilik atau penggunanya. Jadi, kalau pemerintah benar-benar ingin mengejar efisiensi anggaran, maka yang harus menjadi sasaran adalah profil ekonomi konsumennya, bukan sekadar tampilan kendaraannya. Menariknya, Yayan justru menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pembatasan pada desil 9, bukan desil 10. Alasannya cukup sederhana. Kelompok desil 10 disebut sudah banyak beralih menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax. Kontribusi desil 10 terhadap volume Pertalite sekitar 8,2%. Sementara desil 9 justru menyumbang sekitar 14,9% volume Pertalite. Artinya, kalau pemerintah ingin mendapatkan dampak penghematan yang lebih besar, fokus pada desil 9 dinilai lebih efektif. Dengan kata lain, kebijakan yang hanya menyasar mobil mewah justru berisiko meleset dari sasaran volume konsumsi. Karena kelompok yang ingin dikurangi subsidinya bukan hanya mereka yang terlihat menggunakan kendaraan mahal, tetapi mereka yang secara ekonomi sebenarnya sudah mampu membeli BBM non-subsidi. Wilayah dengan konsumsi Pertalite tinggi, seperti Jawa Barat, juga diproyeksikan menjadi salah satu daerah yang merasakan dampak efisiensi terbesar. Namun kembali lagi, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada satu hal, kepatuhan dan pengawasan di lapangan. Jika penegakannya sempurna, potensi penghematan bisa mencapai 17 triliun rupiah per tahun. Tetapi jika tingkat kepatuhan pada tahun pertama hanya sekitar 50%, penghematannya diperkirakan sekitar 8 triliun rupiah. Jadi, pembatasan Pertalite untuk masyarakat ekonomi atas memang menawarkan peluang besar untuk mengurangi beban subsidi energi. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.